Assalamualaikum. Ketua kelas siapkan. Istaqim. Agrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal tadris. Iqra Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Materi kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Materi yang kemarin masih ingat tentang visi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kelanjutan dari materi. Sebelum kita melanjutkan materi, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aidil Mubarak, Andini. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Materi kita hari ini adalah tentang kepemimpinan Islam ya, setelah masa khilafiyah. Yang pertama kan kita mempelajari tentang periode Islam masa Rasulullah ya. Mulai dari Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kemudian dia berdakwah di Mekah, kemudian melanjutkan dakwah di Madinah. Masih ingat kan? Kemudian setelah ini tanya dulu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada yang tahu siapa yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin? Ingat ya, sebagai pemimpin, bukan sebagai nabi. Karena Nabi Muhammad adalah nabi ya. Siapa yang menggantikannya? Tahu? Siapa yang mengganti kepemimpinan Nabi? Khulafaur Rasyidin. Jadi materi kita hari ini tentang Khulafaur Rasyidin ya. Sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, supaya anak-anak fokus tahu materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Inilah tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, coba kamu lihat ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Jadi nanti Ibu kasih kamu mengamati di video. Terus ada juga bahan ajarnya di LKPD dan ada buku juga ya. Nanti kita buat kelompok ya. Kemudian kamu bisa menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menjelaskan biografi. Jadi kan kamu ya agak ini tahu ya. Setelah Nabi wafat, digantikan dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, mampu mendeskripsikan prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi masing-masing khalifah itu punya prestasi yang luar biasa, ya, yang bisa kita contoh dan kita ambil ibrah nanti. Kemudian yang keempat, mampu menunjukkan perilaku baik sebagai inspirasi Jadi mohon ya dari pelajaran hari ini kamu
bagaimana khalifah masing-masing itu melakukan kepemimpinannya dan bagaimana keteladanannya ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa berperilaku yang baik ya. Kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya sama dengan kelompok kita pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. 1 2 3 4 5 6. Kelompok 1 Ibu sebut dengan kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti Ibu sebut kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2. Kelompok saya ya. 1 2 3 4 5 disebut dengan kelompok kelompok 3. Ini ya. Lihat 1 2 3 4 5. Kita sebut dengan kelompok kemudian kelompok 4. Cici mulai dicici 1 2 3 4 5 6 disebut dengan kelompok Ali. Baik ya. Nah, semua sebelum kita melanjutkan materi kita tentang Khulafaur Rasyidin, supaya ya, pelajaran kita ini kita sambil menambah kecintaan kita kepada negara kita. Negara apa? Negara besar Indonesia. Supaya menambah sikap nasionalisme kita ya. Kita menyanyikan lagu. Biar kamu tambah semangat juga belajar nyanyi. Coba berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu kecintaan ini ya. Lagunya singkat, padat, namun penuh makna. Kalau kita menyanyinya dengan menghayatinya ya, jadi penuh makna lagu. Harapan Ibu ya betul-betul ya kamu resapi lagu ini dan betul-betul kita jadikan negara kita ya, jiwa raganya ini untuk negara kita. Yuk 1 2 3. Jadi berkelompok kita mulai melihat video ya, video pembelajaran kita hari ini ada di link YouTube ya. Kamu kalau bisa mempelajarinya. Sebelum kita menonton video ini nanti ada tugas ya, ada tugas kamu membuat kesimpulan dari video dan buku serta LKPD yang dibagikan. Dari buku LKPD yang dibagikan ini, kamu buat di karton yang gelap. Ibu suruh bawa semalam. Kamu buat di karton, buat yang secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya menurut versi kamu ya. Terus nanti kita tampil satu-satu kelompok mempresentasikan, sekaligus kelompok lain menanggapi ya. Kita nonton dulu. Siap teman-teman? Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran SKI dengan materi Khulafaur Rasyidin. Latar belakang sejarah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
dan membawa perubahan di dalam dan di luar perbatasan Arab. Biografi dan kepemimpinan Abu Bakar Asyidin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam dengan dukungan dari para sahabat. Abu Bakar berhasil mengatasi perlawanan dalam dan luar negeri serta mengamankan stabilitas politik dan ekonomi dalam wilayah kekuasaannya. Dengan tekad yang kuat, Abu Bakar memimpin ekspansi Islam di wilayah-wilayah baru, termasuk penaklukan Persia dan ekonomi. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan reformasi hukum dan mengeluarkan berbagai peraturan yang teknis, termasuk pembuatan kalimat hijrah dan mikrobiografi sebagai sistem. Adapun kesimpulan dan pesan moral dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah keadilan dan integritas. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menunjukkan pentingnya keadilan dan integritas dalam memimpin umat. Persatuan dan toleransi, mereka juga menunjukkan pentingnya persatuan dan toleransi di antara anggota umat Islam dan komunitas lain. Kemudian para khalifah juga memberikan perhatian besar pada pendidikan dan perkembangan keilmuan. Mereka memahami pentingnya pengetahuan dan pendidikan dalam membangun masyarakat yang maju. Demikianlah materi tentang Khulafaur Rasyidin pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari video yang kamu tonton tadi dan KPD, ibu pagi, buku dan sebagainya, dikeluarkan karton yang kalian bawa masing-masing kelompok, kemudian ditulis ya. Yang pertama tugas kamu adalah menulis biografi. Ya, tadi kan diberikan kalau kelompok 1 biografi dan prestasi Abu Bakar Asyidin, kelompok 2 biografi dan prestasi Khalifah Umar bin Khattab, kelompok 3 biografi dan Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat biografi dan prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya silakan, dia kasih waktu 15 menit. Kamu tulis, buat secantik-cantiknya, nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan, langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian mulai berdiskusi. Sambil berdiskusi, ibu akan mengambil nilai sikapnya, nilai formatif. Bagaimana kamu dalam berdiskusi ya, apakah memberikan ide, jawab pertanyaan, menanggapi dari pertanyaan kawan dan sebagainya, semuanya akan ibu beri penilaian. Dan di akhir nanti juga ada tes ya, sebagai tes formatif juga. Jadi kalau perhatikan betul untuk kelompoknya, jangan ada yang main-main, serius. Nah, silakan dimulai, kasih waktu 15 menit.
presentasi dimulai ya. Karena ibu tengok banyak yang ngantuk. Semangat ya, kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu tentang lagu Khalifah. Nanti lagu yang keduanya dijawab masing-masing kelompok. Masih ingat kan? Lagu Khalifah Rasyidin atau Khalifah Rasyidin. Ya, 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama bernama Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama bernama Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bisa. Kelompok berapa presentasi yang pertama? Kalau kemarin kelompok 1, ibu kasih serahkan kelompok berapa dulu? Hari ini kelompok 4. Ya, bagaimana kelompok 4? Apakah siap maju ke depan? Nah, siap. Yuk, kelompok 4 maju. Siapa yang mewakili kelompok 4? 1 kelompok gambar itu pertanyaan di sana lagi. Maju cepat. Sudah siap kan? Ya, Bu. Sini boleh. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan Khalifah apa kamu? Ali bin Abi Thalib. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Baiklah, kami akan Baiklah, kita akan melihat presentasi dari kelompok 4 dulu. Nanti yang lain tolong diperhatikan, kalau ada pertanyaan ditanggapi. Silakan kelompok 4 membacakan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib: 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwa. 4. Pembangunan kota. 3. Memajukan ilmu nahwu. 4. Pembangunan kota Kufah. Sekian dari kami kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Baiklah, dari presentasi kelompok 4 tadi, apakah kelompok lain ada yang menanggapi atau yang bertanya? Silakan. Kelompok berapa yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Kelompok 1, ya. Kelompok 1 coba berdiri. Berdiri. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk pembangunan kota Kufah? Ya, apa yang dilakukan Khalifah Ali Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk membangun kota Kufah? Ya, siapa yang bisa jawab? Wakili, ya. Ini ya. Silakan ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang membangun kota Kufah di Indonesia sebagai kota dan bisa membangun Ya, itu jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, selanjutnya presentasi dari perwakilan kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Khalifah Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Khalifah Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Bagaimanakah kepribadian Utsman bin Affan sehingga ia menjadi sosok yang terkenal? Bagaimana kepribadian Utsman bin Affan sehingga ia menjadi sosok yang terkenal? Kelompok 3, siapa yang mau menjawab? Ya silakan berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab soal dari kelompok 2. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Dia pernah menyedekahkan bahan makanan sebanyak 1.000 angkutan unta pada saat kaum muslimin mengalami musim paceklik dan pernah membeli sumur milik Yahudi dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Ia juga memiliki akhlak yang sangat mulia dan sangat pemalu dan terhormat. Itu jawaban dari kelompok 3. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu pada Allah Subhanahu wa taala. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah dakwah Islam. 2. Mengatur administrasi dan keuangan. 3. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Dewan Pemilihan Khalifah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Perhatikan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua? Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua adalah dengan penunjukan langsung, yaitu melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal melalui buku tulisnya Utsman bin Khattab ketika Khalifah Abu Bakar kemarin sakit di kediamannya. Dia mulai memanggil 12 sahabatnya untuk menentukan khalifah yang akan memimpin umat Islam. Terima kasih kepada kelompok 2. Ya, tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir kepada kelompok berapa? 1. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Umrah bin Ka'ab bin Luwai bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya Ummu Khair Salma binti Sa'd bin Amir bin Ka'ab bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menumpas kelompok pembangkang. 2. Kodifikasi Al-Quran. 3. Perluasan wilayah. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 1. Siapa yang ditanya? Ya, Aikal Azizi. Silakan. Buat suaranya. Kelompok wakaf yang dirampas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah kelompok pembangkang yang ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Ayo untuk kelompok 1. Iya, Aide, silakan Aide. Jawab. Buat dia suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan dijawab pertanyaan dari kelompok ini. Kelompok pembangkang yang ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang murtad di berbagai wilayah termasuk ulama dan mengirimkan pasukan untuk memerangi Musailama al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sudah selesai ya presentasi kita masing-masing. Sekarang Ibu mau bertanya. Apakah materi hari ini ada yang tidak paham? Tidak. Apa materi yang sulit? Ada? Tidak. Sudah paham semua ya. Apa materi yang kalian senangi hari ini? Dari pelajaran kita tentang kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Apa? Masing-masing Khalifah Ar-Rasyidin ya. Ada berapa orang tadi Khalifah Ar-Rasyidin? 4. Bisa mengulangnya lagi? 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Ya, demikianlah ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita semua dan kembali ulangi lagi ya. Jadi masa kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin yang merupakan periode kedua ya, setelah periode kepemimpinan Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat